Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Risti Edinda Makatu. Pada video kali ini kita akan membahas tentang relasi dan fungsi untuk siswa SMP kelas 8 semester 1. Nah, pokok bahasan yang akan kita bahas yaitu yang pertama, memahami relasi, yang kedua, memahami bentuk penyajian relasi, yang ketiga, memahami ciri-ciri fungsi, dan yang keempat, memahami bentuk penyajian fungsi. Teman-teman, sebelum kita masuk pada pokok bahasan, kita harus tahu nih, apa itu relasi. Relasi adalah aturan yang menghubungkan anggota-anggota dua himpunan antara daerah asal atau domain dan daerah kawan atau kodomain. Nah, selanjutnya, apa itu fungsi? Fungsi merupakan relasi yang memasangkan tiap anggota himpunan daerah asal tepat satu ke himpunan daerah kawannya. Kita masuk pada pokok bahasan yang pertama, yaitu memahami relasi. Di sini terdapat bagan silsilah keluarga yang terdiri dari Maduri sebagai bapak dan Marhawi sebagai ibu. Maduri dan Marhawi mempunyai anak. Yang pertama Sulastri sebagai istri atau anak dan Adim sebagai suami. Yang kedua, Idris sebagai suami atau anak dan Mai sebagai istri. Yang ketiga, Halim sebagai suami atau anak dan Ririn sebagai istri. Dan yang keempat, Thohir sebagai suami atau anak dan Fatimah sebagai istri. Nah, di sini Adim dan Sulastri mempunyai anak yaitu Wafi. Idris dan Mai mempunyai anak yaitu yang pertama Faisal, yang kedua Alu, dan yang ketiga Rizky. Halim dan Ririn mempunyai anak yaitu yang pertama Alvin dan yang kedua Najwa. Kemudian Thohir dan Fatimah mempunyai anak yaitu Suci. Jika anak-anak Pak Maduri dan Bu Marhawi dikelompokkan menjadi satu dalam himpunan A, maka anggota himpunan A adalah Sulastri, Idris, Halim, dan Thohir. Kita dapat menuliskannya dengan himpunan A sama dengan Sulastri, Idris, Halim, dan Thohir. Sedangkan cucu-cucu dari Pak Maduri dan Bu Marhawi dapat dikelompokkan dalam himpunan B. Maka anggota himpunan B adalah Wafi, Faisal, Alu, Rizky, Alvin, Najwa, dan Suci. Kita dapat menuliskannya dengan himpunan B sama dengan Wafi, Faisal, Alu, Rizky, Alvin, Najwa, dan Suci. Hubungan anggota himpunan B ke anggota himpunan A memiliki hubungan keluarga relasi anak dari, karena Sulastri, Idris, Halim, dan Thohir itu adalah orang tua dari Wafi, Faisal, Alu, Rizky, Alvin, Najwa, dan Suci. Sedangkan hubungan anggota himpunan B dengan Pak Maduri dan Bu Marhawi memiliki relasi cucu dari, karena Pak Maduri dan Ibu Marhawi adalah kakek dan nenek dari Wafi, Faisal, Alu, Rizky, Alvin, Najwa, dan Suci. Kita masuk pada pokok bahasan yang kedua, yaitu memahami bentuk penyajian relasi. Dalam memahami bentuk penyajian relasi, perhatikan contoh masalah yang ada. Di dalam tabel terdapat nama siswa dan pelajaran yang disukai. Nama siswa yang ada yaitu Abdul, Budi, Chandra, Dini, dan Elok. Abdul menyukai pelajaran matematika dan IPA. Budi menyukai pelajaran IPA, IPS, dan kesenian. Chandra menyukai pelajaran olahraga dan keterampilan. Dini menyukai pelajaran kesenian dan bahasa Inggris. Dan terakhir, Elok menyukai pelajaran matematika, IPA, dan keterampilan. Permasalahan pada tabel dapat dinyatakan dengan diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan seperti berikut ini. Misalkan, himpunan A, Abdul, Budi, Chandra, Dini, dan Elok. Himpunan B, matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, kesenian, keterampilan, dan olahraga. Dan
pelajaran yang disukai adalah relasi yang menghubungkan himpunan A ke himpunan B. Cara yang pertama, kita nyatakan dengan diagram panah. Di sini terdapat nama siswa Abdul, Budi, Chandra, Dini, dan Elok. Kemudian, pelajaran yang disukai matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, kesenian, keterampilan, dan olahraga. Kita akan memasangkan atau menunjukkan dengan arah panah pelajaran yang disukai oleh setiap siswa. Abdul menyukai matematika dan IPA, Budi menyukai IPA, IPS, dan kesenian, Chandra menyukai keterampilan dan olahraga, Dini menyukai bahasa Inggris dan kesenian, sedangkan Elok menyukai matematika, IPA, dan keterampilan. Diagram ini dinyatakan sebagai diagram panah kesukaan. Jadi, teman-teman, gambar di samping menunjukkan relasi pelajaran yang disukai dari himpunan A ke himpunan B. Arah panah itu menunjukkan anggota-anggota himpunan A yang berelasi dengan anggota-anggota tertentu pada himpunan B. Teman-teman, cara yang kedua yaitu dengan diagram Kartesius. Di sini kita bisa melihat bahwa sumbu X atau A itu terdiri dari nama-nama siswa, yaitu Abdul, Budi, Chandra, Dini, dan Elok. Dan yang ada pada sumbu Y atau B itu terdiri dari pelajaran yang disukai, yaitu matematika, IPA, IPS, bahasa Inggris, kesenian, keterampilan, dan olahraga. Abdul menyukai pelajaran matematika dan IPA, kita berikan tanda titik dengan berwarna merah. Budi menyukai pelajaran IPA, IPS, dan kesenian, kita berikan tanda titik berwarna biru muda. Chandra menyukai pelajaran keterampilan dan olahraga dengan tanda titik berwarna hijau. Dini menyukai pelajaran bahasa Inggris dan kesenian dengan tanda titik berwarna merah muda, dan Elok menyukai pelajaran matematika, IPA, keterampilan dengan tanda berwarna biru tua. Nah, ini semua disebut dengan diagram Kartesius kesukaan. Untuk penjelasan lainnya yaitu sebagai berikut. Nah, cara yang kedua ini untuk menyatakan relasi antara himpunan A dan B adalah menggunakan diagram Kartesius. Anggota-anggota himpunan A berada pada sumbu mendatar dan anggota-anggota himpunan B berada pada sumbu tegak atau biasa kita sebut dengan X dan Y. Di sini kita lambangkan dengan A dan B. Setiap pasangan anggota himpunan A yang berelasi dengan anggota himpunan B dinyatakan dengan titik atau noktah. Gambar di samping itu menunjukkan diagram Kartesius dari relasi pelajaran yang disukai dari data pada tabel yang ada pada contoh masalah. Cara yang ketiga yaitu dengan himpunan pasangan berurutan. Apabila data pada tabel yang ada pada contoh masalah dinyatakan dengan pasangan berurutan, maka kita dapat menuliskannya sebagai berikut. Himpunan pasangan berurutan dari himpunan A ke himpunan B adalah dalam kurung kurawal atau kita sebut dengan himpunan Abdul Matematika, Abdul IPA, Budi IPA, Budi IPS, Budi Kesenian, Chandra Keterampilan, Chandra Olahraga, Dini Bahasa Inggris, Dini Kesenian, Elok Matematika, Elok IPA, dan Elok Keterampilan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kita memasangkan nama siswa secara berurutan dengan pelajaran yang disukai oleh setiap siswa. Ini disebut dengan himpunan pasangan berurutan. Kita masuk pada pokok bahasan yang ketiga yaitu memahami ciri-ciri fungsi. Untuk memahami ciri-ciri dari suatu fungsi, sebaiknya perhatikan uraian berikut. Himpunan pasangan berurutan yang bisa menjadi fungsi dari himpunan B, A, B ke himpunan A, 1, 2, dan 3 adalah
A,1, B,1, A,1, B,2, A,1, B,3, A,2, B,1, A,2, B,2, A,2, B,3, A,3, B,1, A,3, B,2, dan A,3, B,3. Perlu kalian ketahui dalam konteks fungsi dari himpunan A ke himpunan B, maka himpunan A disebut daerah asal atau domain dan himpunan B disebut dengan daerah kawan atau kodomain dari fungsi tersebut. Sedangkan himpunan bagian dari himpunan B yang semua anggotanya mendapat pasangan di anggota himpunan A disebut daerah hasil atau range. Nah, di sini fungsi dari himpunan B, A, B ke himpunan A, 1, 2, dan 3 berarti disebut B itu adalah daerah asal dan A itu adalah daerah kawan. Jadi, himpunan B itu adalah daerah asal dan himpunan A adalah daerah kawannya. Contoh, misalkan himpunan A 1, 2, 3, 4, dan 5 dan himpunan B 2, 3, 5, dan 7. Relasi yang didefinisikan adalah satu lebihnya dari. Apakah relasi dari A ke B atau relasi dari himpunan A ke B termasuk fungsi? Alternatif penyelesaiannya yaitu diketahui relasi dari A ke B adalah satu lebihnya dari. Maka relasi ini bisa dituliskan dalam bentuk himpunan pasangan berurutan yaitu 3,2 dan 4,3. Kenapa 3,2 dan 4,3? Karena 3 satu lebihnya dari 2. 4 satu lebihnya dari 3. Nah, coba kita perhatikan beberapa anggota A yang tidak bisa dipasangkan ke B. Beberapa anggota A yang tidak mempunyai pasangan di B adalah 1, 2, dan 5. Hal ini karena tidak ada bilangan X di B, demikian sehingga 1 itu satu lebihnya dari X di B, 2 itu satu lebihnya dari X di B, atau 5 itu satu lebihnya dari X di B. Dengan demikian, relasi ini bukan fungsi dari A ke B, karena ada anggota A yang tidak mempunyai pasangan di B. Yah, teman-teman masih semangat untuk belajarnya? Kita masuk pada pokok bahasan yang terakhir nih, pokok bahasan yang keempat, yaitu memahami bentuk penyajian fungsi. Sebelum menentukan rumus fungsinya, mari kita perhatikan cara menyajikan fungsi yang biasa digunakan di dalam matematika. Misalkan, fungsi f dari himpunan P 1, 2, 3, 4, dan 5 ke himpunan Q 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Nah, relasi yang didefinisikan adalah setengah kali dari. Nah, permasalahan ini kita dapat nyatakan dengan 5 cara, yaitu sebagai berikut. Teman-teman, cara yang pertama yaitu dengan himpunan pasangan berurutan. Nah, diketahui fungsi f dari himpunan P yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5 ke himpunan Q yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Relasi yang didefinisikan yaitu setengah kali dari. Relasi ini kita dapat nyatakan dengan himpunan berurut sebagai berikut. F sama dengan 1,2, 2,4, 3,6, 4,8, dan 5,10. 1 itu adalah setengah kali dari 2. 2 dikali setengah yaitu 1. 4 dikali setengah yaitu 2. 6 dikali setengah yaitu 3, 8 dikali setengah yaitu 4, dan 10 dikali setengah yaitu 5. Makanya pasangan berurutan menjadi F sama dengan 1,2, 2,4, 3,6, 4,8, dan 5,10. Kita masuk pada cara yang kedua yaitu dengan diagram panah. Diketahui fungsi f dari himpunan P 1, 2, 3, 4, dan 5 ke himpunan Q 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Relasi yang didefinisikan adalah setengah kali dari.
Relasi ini dapat dinyatakan dengan diagram panah sebagai berikut. Himpunan P 1, 2, 3, 4, dan 5. Himpunan Q 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Kita akan memasangkan dengan definisi setengah kali dari himpunan P ke himpunan Q. Maka kita akan mendapatkan 1 setengah kali dari 2 atau 2 dikali setengah menjadi 1, 2 setengah kali dari 4 atau 4 dikali setengah menjadi 2, 3 setengah kali dari 6 atau 6 dikali setengah menjadi 3, 4 setengah kali dari 8 atau 8 dikali setengah menjadi 4, 5 setengah kali dari 10 atau 10 dikali setengah menjadi 5. Cara yang ketiga yaitu dengan persamaan fungsi. Diketahui fungsi f dari himpunan P 1, 2, 3, 4, dan 5 ke himpunan Q 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Relasi yang didefinisikan adalah setengah kali dari. Relasi ini dapat dinyatakan dengan rumus fungsi, yaitu berikut. Nah, untuk menyatakan dengan rumus fungsi, coba kita perhatikan pola berikut ini dari himpunan pasangan berurutan 1,2, 2,4, 3,6, 4,8, 5,10. Didapat 1,2 itu menjadi 1,2 kali 1, 2,4 itu menjadi 2,2 dikali 2, 3,6 menjadi 3,2 dikali 3, 4,8 menjadi 4,2 dikali 4, 5,10 menjadi 5,2 dikali 5. Kalau anggota P kita sebut dengan X dan anggota Q kita sebut dengan Y, maka X itu sama dengan 1/2Y atau setengah Y. Dari X sama dengan 1/2Y, kita dapatkan berarti Y itu sama dengan 2X. Bentuk ini biasa ditulis dengan Fx sama dengan 2 dikali X atau 2X. Untuk setiap X elemen P, inilah yang dinyatakan sebagai persamaan fungsi. Cara yang keempat yaitu dengan tabel. Diketahui fungsi f dari himpunan P 1, 2, 3, 4, 5 ke himpunan Q 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Nah, relasi ini kita definisikan dengan setengah kali dari, seperti cara yang sebelumnya. Nah, relasi ini kita dapat nyatakan dengan tabel, yaitu sebagai berikut. X 1, 2, 3, 4, 5 dan Fx-nya yaitu 2, 4, 6, 8, 10. Karena kita menggunakan definisi dari setengah kali dari, maka Fx-nya yaitu 2, 4, 6, 8, dan 10. Kita masuk pada cara yang kelima yaitu dengan grafik. Relasi ini dapat dinyatakan dengan grafik sebagai berikut. Di sini terdapat sumbu X dan sumbu Y dengan skala 1 sampai 5. X di sini yaitu berisikan dengan himpunan P dan Y di sini berisikan himpunan Q. Nah, di sini kita bisa menarik garis dari 0,0 ke X itu sama dengan 1 dan pasangannya yaitu 2, 1,2. Kita berikan tanda titik dan kemudian teman-teman bisa melanjutkannya dengan 2 pasangannya 4, 3 pasangannya 6, 4 pasangannya 8, dan 5 pasangannya 10. Nah, di sini kita akan mendapatkan persamaan fungsi yaitu fx itu sama dengan 2x. Nah, kenapa fx sama dengan 2x? Teman-teman bisa melihat di cara yang ketiga, yaitu dengan persamaan fungsi. Kita masuk pada latihan soal, relasi, dan fungsi. Setelah teman-teman melihat penjelasan atau contoh masalah dan contoh lainnya yang telah dijelaskan tadi, teman-teman bisa latihan soal, relasi, dan fungsi yang ada di bawah ini. Bagaimana? Soal di samping tidak susah kan? Soal ini bisa teman-teman kerjakan dengan melihat
contoh soal dan contoh-contoh lainnya yang telah dijelaskan di slide-slide sebelumnya. Nah, kita sudah masuk pada kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu relasi adalah aturan yang menghubungkan anggota-anggota dua himpunan antara daerah asal atau domain dan daerah kawan kodomain. Kesimpulan yang kedua yaitu fungsi merupakan relasi yang memasangkan tiap anggota himpunan daerah asal tepat satu ke himpunan daerah kawannya. Yang ketiga, bentuk penyajian relasi dapat dinyatakan dengan diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Keempat, bentuk penyajian fungsi dapat dinyatakan dengan himpunan pasangan berurutan, diagram panah, persamaan fungsi, tabel, dan grafik. Itulah tadi penjelasan dari relasi dan fungsi. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sehingga teman-teman dapat mengerjakan soal-soal relasi dan fungsi dengan cara-cara yang telah dijelaskan tadi. Nah, untuk itu saya mengakhiri video kali ini dengan ucapan terima kasih dan tetap semangat ya. Dadah!